Pemirsa, kita awali iNews Prime dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Topan Obaja Ginting, Kadis PUPR Sumatera Utara yang menjadi tersangka. Dari rumah tersebut, KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 pucuk senjata api. Dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, penyidik KPK menggeledah rumah Topan Ginting yang berada di Kompleks Perumahan Mewah Royal Sumatera, Kota Medan, Sumatera Utara. Penyidik keluar sekitar pukul 17 setelah menggeledah rumah tersangka Topan Ginting 7 jam. Dari penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 3 koper, 1 kotak, dan 1 tas cincin. Ya, selain menyita dokumen, penyidik KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api beserta peluru dari rumah pribadi Topan Ginting. KPK akan menyelidiki kepemilikan senjata api tersebut. Jumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan diamankan sejumlah dokumen terkait yang tentu juga dibutuhkan sebagai bukti-bukti yang mendukung penanganan perkara. Ya, pemirsa, Topan Obaja Ginting merupakan 1 dari 5 tersangka dugaan suap proyek perbaikan jalan senilai 231,8 miliar rupiah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Topan merupakan Kadis PUPR yang dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada April lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Maka saudara Kir dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Forum Purnawirawan TNI dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR segera merespons usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan TNI dan Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak DPR untuk tidak diam dan segera merespons surat pemakzulan Gibran yang mereka ajukan karena menganggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar bahwa segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan itu. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran harus dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR. Itu kan Forum Purnawirawan, ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dan Purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Surat desakan pemakzulan Gibran diketahui salah satunya berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot Gibran karena memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Soal pemakzulan Gibran, mantan Presiden Jokowi juga sudah memberi pernyataan. Jokowi menegaskan semua sudah melalui proses. Jokowi menjelaskan prosedur pemakzulan kepala negara harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ke Mahkamah Konstitusi dan kembali ke MPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi pada Kamis besok. Gelar perkara tersebut merupakan desakan dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang menilai Bareskrim Polri tidak berimbang saat menyatakan ijazah Jokowi asli. Pakar telematika Roy Suryo mengungkap Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi pada Kamis 3 Juli 2025. Roy Suryo mengaku diundang bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar. Roy Suryo menegaskan siap hadir bersama tim pembela ulama dan aktivis dalam gelar perkara khusus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya, jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Sebelumnya pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan menilai desakan untuk melakukan gelar perkara kriminalisasi. Sebab menurut Yakub kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Desakan gelar perkara ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang. Tim Liputan iNews melaporkan.